Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Masih kurang semangat nih? Kalau ibu tanya kabarnya, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Kita coba ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari anak-anak, ibu mau lihat kerapian kalian dulu ya. Ayo silahkan, bajunya dirapikan ya, meja dan kursinya juga, serta alat tulisnya silahkan dikeluarkan ya anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Ayo silahkan semuanya. Oke, sudah rapi semua ya. Nah, kalau begitu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik, yang pinter-pinter, sekarang ibu absen dulu ya. Coba dilihat temannya yang di depan, di belakang, di samping kiri dan juga samping kanan. Siapa ya yang kira-kira tidak masuk hari ini? Gimana? Masuk semua ya? Oke, kalau begitu hari ini kelas ibu masuk semua ya. Bagus. Nah, anak-anak ibu gimana nih? Udah semangat belum buat belajar hari ini? Kayaknya masih ada yang belum semangat ya? Oke, kalau begitu mari kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Gimana nih? Udah semangat dong pastinya? Karena hari ini kita akan belajar di tema baru, yaitu tema 5 tentang cuaca dan subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, sebelum masuk ke materi inti pembelajaran kita pada hari ini, ibu ada sebuah lagu nih, judulnya Tik Tik Bunyi Hujan. Kalian pasti udah tahu semua kan sama lagu tersebut? Nah, kalau begitu Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. wah, anak-anak ibu pintar semua ya nyanyinya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta coba kalian lihat di luar rumah kalian dari jendela ya. Coba kalian lihat keadaan cuaca yang ada di luar rumah kalian. Pasti jawaban kalian berbeda-beda kan, karena kalian kan kita belajarnya dari rumah nih. Oke, kalau begitu silakan diamati dulu ya. Nanti ibu akan meminta kalian untuk mendeskripsikan keadaan cuaca yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Oke, silahkan. Sekarang kita amati dulu ya. Nah, gimana anak-anak? Sekarang sudah selesai mengamatinya? Sudah. Kalau begitu, coba angkat tangan. Siapa yang bisa mendeskripsikan keadaan cuaca yang ada di sekitar rumahnya? Yang bisa jawab nanti akan ibu kasih bintang ya. Ya, Caca? Silahkan.
Oke, nah anak-anak, tadi sahabat Caca kita bilang kalau keadaan di tempat tinggalnya itu cuacanya lagi panas, matahari lagi cerah-cerahnya. Sekarang, selain dari Caca, siapa yang bisa lagi mendeskripsikannya? Ya, Bima. Oke, silakan Bima. Ya, nah anak-anak, kalau menurut Bima ini, keadaan cuaca yang ada di daerah tempat tinggalnya sedang mendung. Sebentar lagi kayaknya mau hujan ya Bima. Oke, kalau Caca tadi cerah ya, panas. Nah, kalau Bima ini keadaan cuacanya lagi mendung. Nah, tadi kan anak-anak ibu sudah bisa mendeskripsikan keadaan cuaca yang ada di sekitar daerahnya. Nah, kalau begitu sekarang ibu mau kasih kalian penjelasan lebih lanjut lagi mengenai apa itu cuaca, musim, dan juga iklim. Baiklah anak-anak, kalau begitu perhatikan ya materi pelajaran kita hari ini yang sudah ibu siapkan di layar ya. Baiklah, kita mulai ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai cuaca. Nah, jadi anak-anak, cuaca merupakan gejala alam yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat, bisa dari jam ke jam ataupun menit ke menit. Nah, anak-anak, cuaca ini diamati secara harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah ya. Nah, contoh dari cuaca adalah cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca cerah berawan, cuaca hujan berpetir, dan juga cuaca berawan. Selanjutnya musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Nah, anak-anak, negara kita Indonesia tercinta ini terletak di garis khatulistiwa ekuator. Maka dari itu, iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis dan memiliki dua musim, yakni musim hujan dan juga musim kemarau. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia berada di garis khatulistiwa? Nah, garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi dengan bagian utara dan belahan bumi dengan bagian selatan. Nah, contoh dari musim yaitu musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim gugur, musim dingin, dan juga musim panas. Selanjutnya yang kita bahas adalah iklim. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, iklim ini biasanya diamati dalam waktu lama, bisa bulan ke bulan atau hitungan tahun. Nah, iklim ini akan menyebabkan terjadinya perubahan musim. Nah, pembagian iklim bisa anak-anak lihat di layar ya, yaitu ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan juga iklim tropis. Nah, anak-anak, gimana nih dari penjelasan ibu tadi mengenai cuaca, musim, dan iklim? Apakah sudah bisa kalian pahami? Oke, kalau begitu di sini ibu punya sebuah artikel tentang perubahan. Nah, sekarang siapa yang mau baca artikel tersebut? Ayo, siapa? Oh, ya, Lisa. Boleh Lisa baca, silahkan. Kita dengarkan ya anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk Lisa karena udah bacain artikelnya. Nah, sekarang dari artikel yang udah dibaca Lisa tadi, kira-kira mana nih kalimat yang menunjukkan informasi mengenai keadaan cuaca? Coba siapa yang bisa jawab angkat tangan, nanti akan ibu kasih bintang lagi ya. Silahkan coba sekarang. Oh, Benny mau jawab ya? Oke. Iya betul sekali Benny. Nah, anak-anak, jadi teman kita Benny tadi bilang kalau kalimat yang menunjukkan tentang keadaan cuaca itu ada pada kalimat yang ini nih. Kita baca ya. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik pun mulai turun. Nah, dari jawaban Benny tadi gimana tuh? Kira-kira benar atau salah ya?
Ya bener, kalau begitu selamat ya Benny, dapat 1 bintang dari ibu. Ayo yang lain tetap semangat ya, biar semuanya dapat bintang nih. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa keadaan cuaca dapat dituangkan dalam bentuk ini, yaitu berupa karya seni 3 dimensi dengan teknik lipat, sambung, dan juga tempel. Nah, salah satu contohnya adalah ini, perahu kertas yang dibuat dengan teknik lipat, dan juga ini kipas-kipasan yang juga dibuat dengan teknik lipat. Nah, karya seni seperti ini yang nanti akan kalian buat itu nantinya terdiri dari berbagai bentuk geometri yang dilipat-lipat sehingga membentuk sebuah karya seni. Nah, nanti agar supaya kalian dapat membuat bentuk-bentuk geometri dengan baik, maka kita akan belajar tentang pengurangan pecahan ya. Sebelumnya kalian udah pernah dengar kata pecahan atau belum? Belum ya? Oke, kalau begitu untuk di pertemuan kali ini kita akan belajar cara mengurangi pecahan dengan berpenyebut sama. Nah, anak-anak, pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Bilangan pecahan disimbolkan dengan A per B. Dengan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah 2 per 3. Nah, 2 itu disebut sebagai pembilang, sedangkan angka 3 yang di bawahnya itu disebut sebagai penyebut. Nah, anak-anak coba perhatikan sekarang di sini ibu mempunyai 1 buah biskuit yang sudah ibu potong menjadi 4 bagian ya. Nah, sekarang 1 bagian dari biskuit ini akan ibu berikan kepada Ayu. Nah, kira-kira berapakah nilai dari potongan biskuit yang ibu berikan kepada Ayu ini? Ya, jadi 1 buah potongan biskuit yang ibu berikan kepada Ayu ini bernilai 1 per 4. Kenapa demikian? Karena tadi kan ibu punya 1 buah biskuit utuh nih. Sekarang ibu bagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, 1 bagian ini akan ibu berikan kepada Ayu. Jadi total 1 bagian yang ibu berikan kepada Ayu ini bernilai 1 per 4. Ini kan tadi ibu potong jadi 4 bagian. Nah, 1 bagian sudah ibu berikan kepada Ayu. Sekarang 1 bagian lagi akan ibu berikan kepada siapa ya? Siapa yang mau? Oke, Salsa boleh. Nah, misal 1 potongan bagian ini ibu berikan kepada Salsa. Nah, tadi kan biskuitnya udah ibu kasih 1 per 4 bagian ke Ayu. Ya, ya. Jadi tadi kan kayak gini nih. Nih, ibu kasihkan ke Ayu segini. Nah, berarti ini tinggal berapa anak-anak? Iya betul, tinggal 3 per 4. Sekarang dari 3 per 4 tadi, ibu kasihkan lagi kan tadi ke Salsa. Nah, sekarang sisa biskuit kita ini kira-kira tinggal berapa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan. Nanti ibu kasih bintang lagi nih. Ya, jadi sisa biskuit kita ini sekarang tinggal 1 per 2 atau setengah. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, kira-kira kalau ibu ambil lagi 1 biskuit ini, kemudian ibu makan sendiri, nah kira-kira biskuit ini tuh berkurang atau malah justru bertambah ya anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Nanti tetap akan ibu kasih bintang. Siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan, Ani. Iya, betul sekali Ani. Jadi anak-anak benar apa yang dibilang Ani. Jadi kesimpulannya adalah ternyata mengambil potongan biskuit yang bernilai 1 per 4 atau berapapun adalah cara mengurangi pecahan yang berpenyebut sama. Nah anak-anak, pengurangan pecahan dapat dilambangkan dengan angka dalam kalimat matematika. Contohnya adalah seperti ini ya. Contohnya nih bisa kalian lihat di layar ya. Nah, 3 per 4 kurang 1 per 4. Kalian cukup kurangkan aja angka yang ada di pembilangnya anak-anak. Kan di penyebutnya sudah sama nih, angka 4. Nah, kalian hanya cukup mengurangkan pembilang 3 dikurang dengan pembilang 1.
Jadi 3 dikurang dengan 1 sama dengan, ya betul, 2/4 atau setara dengan setengah ya anak-anak. Kemudian gimana anak-anak? Udah paham mengenai pengurangan pecahan berpenyebut sama? Paham ya? Nah, sekarang agar kalian lebih memahami materi tentang pecahan yang sudah kita pelajari tadi, sini Ibu ada soal evaluasi buat kalian. Silahkan lihat soalnya di layar ya. Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan ya 5 soal ini. Nanti dikumpulkan ke depan ya. Oke, waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 10 menit deh, dimulai dari sekarang. Siap ya? Oke anak-anak, waktu pengerjaan kalian sudah habis. Nah, sekarang coba kalian kumpulkan hasil kerja kalian ke depan ya. Ayo silahkan dikumpulkan. Ya, ini sudah terkumpul. Nah, nanti Ibu periksa dulu ya anak-anak. Nah, oke anak-anak, Ibu sudah memeriksa hasil kerja kalian. Alhamdulillah, hasilnya bagus-bagus walaupun masih ada beberapa yang salah-salah ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba lagi, ulangi lagi materinya biar kalian lebih paham. Nah, karena waktu jam pelajaran kita ini sudah mau habis, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, dari penjelasan yang udah Ibu jelasin tadi nih, apakah masih ada di antara kalian yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Caca mau bertanya? Oh, oke. Nah, anak-anak, jadi Caca bertanya, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa keadaan cuaca ini bisa dihubungkan dengan sebuah karya 3 dimensi. Jadi Caca itu nanya, apa yang dimaksud dengan karya 3 dimensi? Nah, anak-anak, karya 3 dimensi adalah karya seni yang diciptakan oleh manusia dengan adanya ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga tanpa adanya volume dan ruang dalam karya tersebut. Nah, contohnya seperti perahu lipat ini tadi ya. Kan ini mempunyai perahu ini mempunyai panjang, lebar, volume juga nih. Dan untuk mengetahui dia itu karya 3 dimensi atau bukan, biasanya karya 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah anak-anak. Nah, jadi contohnya seperti ini kan. Nah, perahu ini bisa kita lihat dari sisi belakang, depan, samping, bahkan bawahnya juga bisa kita lihat. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan karya seni 3 dimensi. Gimana? Caca dan juga anak-anak Ibu yang lainnya paham? Kira-kira? Paham. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat karya seni 3 dimensi dengan teknik lipat seperti ini ya, anak. Nah, jadi Ibu harap kalian minggu depan sudah menyiapkan alat dan bahannya, dan itu terserah kalian deh mau buat karya di 3 dimensi bentuk apa. Seperti ini kan contoh misalnya kipas atau juga perahu. Nah, kalian bisa buat karya-karya yang lain seperti misalnya bunga atau apapun itu, terserah kalian ya. Yang penting untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya, dan nanti kita akan bekerja bersama-sama untuk membuat sebuah karya seni 3 dimensi dengan teknik lipat. Gimana anak-anak semua? Apakah sudah paham? Paham ya? Kalau begitu, nggak ada lagi yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang ingin bertanya, ayo silahkan bertanya. Tidak ada ya? Kalau begitu, Ibu rasa pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya anak-anak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anak, jangan lupa ya untuk minggu depan disiapkan alat dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi tadi. Jangan lupa juga semangat belajarnya ya anak-anak. Oke, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.